bisa masuk ke Jepang lagi begitu sampai COVID berakhir begitu Pak Ustadz, sampai keputusan dilonggarkan begitu. Habis itu saya ngomong sama ibu itu, Bu, kondisi COVID begini, kalau ibu memang mau kita ridho saja lah, yang penting kita ada Allah gitu kan ya. Ridho dengan harganya, ridho juga ibu menanti saya tidak bisa untuk cepet-cepet suruh balik nama begitu, akad penjualan gitu, saya tidak bisa. Ibu itu juga bilang, saya juga tunggu rumah saya laku dulu. Oh iyalah, nggak apa-apa lah, saya bilang begitu. Tiba-tiba Pak Ustadz, terus tuh Pak Ustadz saya tuh wirid tuh, kok sampai 2-3 bulan nggak ada kabarnya Pak Ustadz orang itu. Terus saya bilang sama Allah begini, ya Allah, kalaupun saya minta, saya mau telepon orang itu malu Pak Ustadz. Ya kan saya kan penjual begitu, saya ngadu aja sama Allah aja Pak Ustadz. Terus ternyata Allah kabulkan doa saya Pak Ustadz. Saya tuh sholat duha dulu Pak Ustadz, minggu-minggu. Ya Allah, pokoknya saya mau hari ini, saya paksa, saya minta hari ini orang itu harus telepon saya, harus ngasih DP, saya bilang begitu. Siang jam 12 Pak Ustadz, saya habis wiridan itu selesai. Berarti kan di Indonesia jam 10 Pak Ustadz. Ya kan? Kalau di sini jam 12 tuh. Ibu itu telepon ibu saya Pak Ustadz. Itu orangnya kesini kasih uang DP 50 juta katanya begitu Pak Ustadz. Harus hari ini begitu. Alhamdulillah, saya nangis Pak Ustadz. Ya Allah, terima kasih sekali. Ya saya sih bukan masalah harta itu Pak Ustadz, yang penting saya kan diri saya juga udah baik sekarang ya kan, udah berubah begitu Pak Ustadz. Saya tuh nggak jahiliyah lagi, walaupun masih setahun 2 tahun begitu kan Pak Ustadz, yang dikasih kesempatan begitu bisa baik gitu. Terus saya langsung telepon ke ibu itu, Bu, saya tuh insya Allah pulang bulan 9, itu kan bulan 8 tuh Pak Ustadz. Bulan 9 insya Allah kalau ini COVID-nya diredakan sama pemerintah, saya langsung pulang begitu. Nggak ada reda-reda Pak Ustadz, padahal saya sudah booking tiket itu Pak Ustadz. Terus tiketnya hangus? Enggak Pak Ustadz, saya tunggu sampai hari H Pak Ustadz, sampai hari tersebut habis, sampai tiketnya itu mepet sekali begitu. Terus habis itu saya minta lagi Pak Ustadz sama Allah, ya Allah saya mau pulang lah, tapi tolonglah dimudahkan jalan saya bilang begitu. Seminggu sebelum tiket itu hangus Pak Ustadz, dari pemerintah ada pengumuman, yang mempunyai KTP domisili tetap boleh keluar dari Jepang, boleh masuk lagi Pak Ustadz. Langsung saya daftar Pak Ustadz, saya langsung hubungin immigration, saya mau pulang tapi saya paling 1 minggu gitu. Dapat antrian pertama Pak Ustadz. Antrian pertama kamu boleh ya, masuk ke Jepang lagi. Saya langsung itu terbang Pak Ustadz dari Nagoya. Tidak ada penerbangan dari Nagoya Pak Ustadz waktu itu. Jadi saya naik kereta, naik Shinkansen sama naik kereta ke Narita Pak Ustadz. Ke Narita itu. Habis itu bandara itu sepi, nggak ada siapa-siapa Pak Ustadz. Habis itu saya terbang ke Indonesia. Takutnya di Indonesia ada karantina Pak Ustadz, kan saya nggak bisa tuh jual beli langsung gitu. Ternyata saya diloloskan Pak Ustadz. Tidak ada karantina Bu di sini katanya gitu. Terus supir saya langsung bawa saya ke daerah saya itu. Terus langsung paginya saya akad kan ya. Terus ibunya itu bilang, ini boleh dikurangin enggak? Tawar menawarnya pas hari itu Pak Ustadz. Terus akhirnya? Menawarnya pas hari itu. Iya, pokoknya saya ikhlas saja Pak Ustadz. Saya mungkin ini ridho Allah aja yang saya harapkan ya. Ibu ridho, saya ridho. Bolehlah Bu, 550. Saya tidak mahal, tidak murah, pokoknya harga segitu, saya bilang begitu. Oke lah, orang itu langsung oke Pak Ustadz. Oke lah, tidak masalah gitu. Terus langsung kita ke notaris, terus langsung saya tanda tangan, saya bawa itu sertifikat, clear Pak Ustadz. Habis itu saya ambil uangnya 450 saya pisahkan, yang lain itu berarti sisanya habis bayar pajak kan 2,5% kan ya sekarang ya, sama bayar notarisnya, sama pokoknya saya udah bersih itu, pokoknya saya ambil 450 Pak Ustadz. Yang lain saya sedekahkan Pak Ustadz. Saya bagi, mungkin ini rumah bikin penyakit, saya bilang udahlah habis itu saya. Jadi saya sedekahkan. Uang rumah itu nggak ada yang Mbak
simpan semua disedekahkan 600 juta itu semua gitu? Enggak, yang saya ambil 450 juta. Oh iya, selebihnya. Sisanya dari 400. Oh gitu. Pokoknya saya ambil 450 juta, saya jadi yang lain itu saya sudah lakukan. 100 juta Mbak sedekahkan, lebih kurang. 80 ya, oke. 80 juta. Mungkin bagi orang tuh, oh bukan 80 ya Pak Ustadz, saya kan ngasih uang mama saya 2,5% tuh dari hari harga. Berarti sekitar 60-an lah ya. Pokoknya bersih lah itu, pokoknya saya bersih ambil 450 juta, yang lain saya udah untuk bayar. Pokoknya ada 65 juta itu untuk sodako itu adalah Pak Ustadz. Terus habis itu saya langsung ke bank Pak Ustadz. Saya mau ketemu sama bapak yang dulu ngasih mobil itu Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, terus, saya bawa uangnya tuh Pak Ustadz pakai kresek jinjingan begitu Pak Ustadz. Pakai kresek aja saya. Mbak kasih uang cash ke dia. Mbak kasih uang cash ke dia gitu. Enggak. Saya mau ketemu sama bapak itu, saya bilang begitu. Terus, kok berjilbab begitu, orang bapak itu kaget. Iya kan? Waktu itu kan nggak berjilbab gitu. Oh, itu dicari, ada tamu katanya gitu. Panggil sini, saya mau ketemu, saya bilang gitu. Saya masuk aja ke bank, bapak itu kaget, ketawa-ketawa, apa gitu, ada uang segini, apa ada campaign begitu, ada apa gitu yang mau ditabung begitu kan ya. Bu, kalau ada segini dapat motor loh katanya begitu. Dapat Pak Ustadz, saya motor 1 Pak Ustadz. Ibu tadi uang tadi ditabung lagi gitu maksudnya? Iya, saya tabung lagi, tapi ditutup Pak Ustadz. Misalkan 1 tahun kamu nggak boleh ambil begitu. Oh gitu, tapi kalau dapat menabung segitu langsung dapat motor hadiahnya gitu. Iya, begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus mama saya bilangin ke mama saya, mau nggak motornya ambil gitu. Lah nggak ada rumah, nggak ada motor, ada mobil, repot katanya gitu kan. Mobil udah ada di rumah ya kan. Mama jalan kaki aja, jalan kaki Pak Ustadz kalau ke pasar Pak Ustadz. Mama saya naik beca. Terus motornya akhirnya diuangkan Pak Ustadz. Dijual? Oh enggak ya? Banknya yang menguangkan itu Pak Ustadz. Kan ditawarin mau dapat emas berapa, 14 gram atau 15 gram atau emas batangan gitu Pak Ustadz. Atau dapat motor atau mau dapat uangnya atau bagaimana. Saya ambil uangnya Pak Ustadz. Terus setelah itu Pak Ustadz, saya balik lagi ke Jepang lagi Pak Ustadz. Terus orangnya tuh pihak bank ini, kita mungkin dapat undian lagi ya, katanya gitu. Mudah-mudahan ibu dapat lagi, katanya. Amin. Aku salawatin aja lah dulu, dapat rumah kek, dapat apa kek. Terus orang itu suka ngecengin saya Pak Ustadz. Mbak, kalau dapat mobil lagi buat aku aja ya. Oh silakan. Yang penting tiket saya bayarin ya, nanti saya ada tanda tangan. Saya bilang begitu. Baik sekarang Pak Ustadz orangnya sama saya. Maaf, saya bilang begitu dulu pernah suudon, saya bilang begitu. Terus Pak Ustadz 2021 Pak Ustadz, kunjung datang itu Pak Ustadz hadiah dari bank lagi, nggak pernah dapat. Padahal saya berharap banget dapat mobil baru ya, dapat rezeki baru begitu kan, nggak dapat Pak Ustadz. Sampai akhirnya bulan, makanya saya catat ini Pak Ustadz, September 1 ya, mulai bulan September yang saya di foto itu Pak Ustadz, saya mau testimoni juga ini ke Pak Ustadz, saya mau kena catat. Agustus tahun 2021 Pak Ustadz, suami saya bilang saya mau keluar kerja Pak Ustadz dari perusahaan yang sekarang. Kamu apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, nggak apa-apa, saya ada Allah, nggak takut, saya bilang begitu. Suami saya, tolong ya, ekonomi kita pasti akan jatuh begitu. Tidak takut, saya tidak takut ekonomi saya jatuh. Amin, mudah-mudahan kita ada makan, ada cukup. Begitu Pak Ustadz. Makanya saya catat tuh Pak Ustadz, Jibril 6.000 satu hari, biar saya nggak lupa Pak Ustadz. Terus Yasin 1 kali, pokoknya saya catat itu Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz, keajaibannya banyak banget Pak Ustadz. Gitu. Tinggal terpikir aja di sini langsung dapat Pak Ustadz. Nggak pakai ngomong Pak Ustadz. Nggak pakai ngomong. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya ada tanah di sana kan, kecil tanahnya kan. Aduh, kalau ada tanah yang lebih besar kan saya bisa bayarin gitu kan ya, yang bisa ada pohon-pohonnya, ada petenya atau apalah. Ya Allah, saya pingin lah ya ada kebun-kebun begitu Pak Ustadz, kan alami banget begitu kan, ada sawah-sawahnya gitu kan ya. Ternyata Pak Ustadz, seminggu Pak Ustadz itu saya
apa September tanggal 21 mulai tuh Pak Ustadz, saya tuh catat kan di sini September, Oktober Pak Ustadz. September tanggal 30 ada yang beli tanah saya Pak Ustadz 85 juta. Padahal saya beli cuma 60 juta. Untung Pak Ustadz saya kan sedikit. Itu tanah yang di mana? Di Jawa, di Indonesia. Di sana, di kampung sana kecil, tempatnya nggak bagus. Ada tetangga rumah itu yang beli, tetangganya sendiri gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah akhirnya saya tanggal Oktober Pak Ustadz. Oktober tanggal 6 tahun 2021. Kenapa? Saya dapat itu. Saya uangnya itu buat beli tanah yang saya mimpiin itu Pak Ustadz. Ada ladang-ladangnya begitu. Ada yang mau jual Pak Ustadz. Itu tetangga dari, pokoknya rezeki saya bagus banget Pak Ustadz. Ini bukan sombong Pak Ustadz, memang bener Pak Terus Ustadz. Mbak mau beli tanah lagi, saya ada kepikiran mau pindah ke Indonesia gitu ya? Iya, saya 4 tahun lagi ke Indonesia. Jadi saya kan sekarang kan bahan pokok lagi semakin kecil, maksud saya gitu. Kalau saya punya sawah kan saya bisa punya ladang sendiri atau bikin ya ayam atau sayur-sayur lah. Udah capek saya Pak Ustadz di Jepang ini gitu kan ya. Gitu. Terus saya itu Pak Ustadz, terus saya pokoknya Yasin 1 kali setiap hari, Yasin, Waqiah, habis asar itu pokoknya saya tuh terus Pak Ustadz. Terus Desember Pak Ustadz, dari pemerintah itu Pak Ustadz dikasih uang bantuan COVID Pak Ustadz. Pemerintah mana? Jepang atau Indonesia? Iya, Jepang Pak Ustadz. Jumlahnya 40 juta Pak Ustadz. Banyak banget. Iya, karena kan satu kepala itu 10 juta Pak Ustadz. Kita kan ada 4 kepala tuh. Gitu. Jadi 40 juta Pak Ustadz. Saya bilang gini, kita tuh nggak wajib loh terima uang COVID katanya gitu. Terus ya udah kita sodakohkan saja. Saya belum tahu itu Pak Ustadz ilmu sodakoh. Saya seneng sodakoh, tapi saya tidak tahu kalau sodakoh itu akan dikembaliin ke kita gitu sama Allah itu. Saya tidak tahu. Kan waktu itu korban COVID banyak sekali Pak Ustadz, ada di mana-mana, ada orang Vietnam, ada kan kelenteng buat nampung orang Vietnam tuh. Suami saya info sih itu Pak Ustadz kasih sodako 22 juta kan ya, 20.000 yen. Kasih aja ke dia gitu kan ya. Dia kan nggak makan daging ya, makan sayur saja orang-orang biksu itu Pak Ustadz. Ya vegetarian begitu orang itu. Kita kalau sodakoh mah siapa aja yang mau terimalah orang itu kan nggak kasihan gitu kan, mau pulang ke negaranya nggak bisa makan, nggak ada kerjaan, kita bagilah dia 2 juta Pak Ustadz. Seminggu berikutnya Pak Ustadz, saya itu dapat telepon dari pemerintah Jepang lagi Pak Ustadz, kantor wali kota. Apa? Ibu pajak pembayaran pajak ibu tuh terlalu berlebihan, jadi kita kembaliin. Dikembaliin berapa Pak Ustadz? 10 kalinya Pak Ustadz. Jadi dibalik 20 juta Pak Ustadz pajak. Ya Allah, dibalik. Baru habis itu saya kenal Ustadz Mansur Pak Ustadz. Dari situ saya baru kenal Ustadz Mansur bahwa sodako itu kalau sodako itu jangan tanggung-tanggung begitu Pak Ustadz. Ya begitulah, mungkin Allah itu sudah takdirkan saya itu rezekinya bagus. Kapanlah kamu waktunya pasti ingat saya begitu, pasti ingat Allah. Makanya Allah tuh baik sama saya Pak Ustadz. Baik sekali Pak Ustadz, Allah tuh sama saya. Rezeki saya nggak pernah kurang-kurang, terlilit utang, baru salawatan begitu, enggak Pak Ustadz. Sampai sekarang saya istiqomah Pak Ustadz. Setiap hari kalau belum salawatan tuh kayak punya bank mendreng, tau nggak Pak? Bank harian begitu. Begitu, harus setoran begitu. Ada yang kurang gitu ya. Ya Allah. Terus Pak Ustadz, ya? saya kan pingin tuh masih kepinginan tuh mobil baru Pak Ustadz. Kepinginan mobil untuk baru di Indonesia gitu. Pokoknya berharap dari Bank BRI lagi saya dapat gitu. Pingin dapat hadiah lagi begitu. Ternyata enggak Pak Ustadz, nggak dapat sampai tahun 2002 terakhir kemarin itu saya pulang nggak dapat. Kan suami saya keluar kerja tuh Pak Ustadz akhir Desember kemarin tahun 2021 keluar dan fasilitasnya diambil semua Pak Ustadz sama perusahaan, dari mobil, dari asuransi, dari apa. Kita tuh nol Pak Ustadz, kita nggak dikasih apa-apa Pak Ustadz, mobil semua diambil. Jadi suami saya bilang, Mama kita kan nggak ada mobil kita cuma 1, saya kalau mau kemana-mana kan susah, yang ada hanya mobil saya saja Pak Ustadz, kecil begitu. Ya untuk jalan-jalan di kota saja lah.
gitu. Terus akhirnya suami saya pesen tuh Pak Ustadz mobil baru di dealer sini, dealer Jepang. Terus uangnya cukup? Uangnya cukup Pak Ustadz, alhamdulillah. Terus begini, beli, ayo mama kita ke depan situ jalan kaki yuk. Depan sini ada dealer mobil besar Pak Ustadz, depan jalan saya gitu. Terus saya diajak jalan kaki Pak Ustadz ke situ, lihat mobil. Terus ada mobil kecil kan, saya bilang gitu, Dedi kalau memang ini mobil kecil lagi, kita kan kalau mau keluar kota susah, saya bilang gitu. Kalau mau ke bandara bawa barang-barang saya harus paketkan, susah lagi gitu kan ya. Kita agak besaran aja belinya gitu. Besar Pak Ustadz kita beli Pak Ustadz, yang Sienta itu Pak Ustadz. Sienta agak besaran gitu, yang ya agak besar lah cc-nya begitu. Terus Pak Ustadz, setelah mobil itu terbeli Pak Ustadz, kurang seminggu mobil itu mau datang nih, kan kita harus pesan dulu Pak Ustadz, inden 5 bulan Pak Ustadz. Baru bulan kemarin, bulan 6 kemarin Pak Ustadz, tahun 2022 ya Pak Ustadz, tanggal 4 mobil itu kan mau didatangkan. Seminggu sebelumnya suami saya diterima kerja Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Banyak Pak Ustadz yang terima dia kerja, dia nggak mau, dia mau kerja di situ, perusahaannya nggak mau, begitu kan gajinya atau apa sih itu, kalau ada fasilitas apa saja gitu, kurang difasilitasi, suami saya tidak mau gitu. Saya tenaga ahli begitu, tidak mau kalau fasilitasnya jelek, dia tidak mau begitu. Akhirnya di perusahaan itu Pak Ustadz, dia diterima Pak Ustadz, dia mau, perusahaannya mau, alhamdulillah. Tapi dengan catatan Pak Ustadz, tidak boleh pakai mobil, begitu Pak Ustadz. Harus pakai kereta, dilarang pakai mobil berangkat kerjanya. Oh gitu, terus gimana? Iya, karena bahaya Pak Ustadz, kan ada di tengah-tengah kota, parkirannya kan mahal gitu. Tapi dengan syarat boleh kerja di sini tapi pakai kereta, uang keretanya ditanggung sama perusahaan tersebut Pak Ustadz. Semuanya 100%. Jadi di rumah kita kan berarti ada mobil 2 dong. Mobil saya 1, mobil itu 1. Iya. Terus saya bilang gini, kita nggak perlu punya mobil 2, saya bilang begitu. Terus bagaimana ya, ini ada mobil 2 gitu. Ya terserah, mau dikembaliin ke dealer silakan, mau di cancel maksudnya begitu. Itu kita mau pakai begitu kan ya. Kalau kita ada mobil 2, suami saya kan nggak pakai mobil setiap hari Pak Ustadz, harusnya kan pakai kereta gitu kan ya. Terus akhirnya kita telepon ke dealer Pak Ustadz, kita mobil mau di cancel. Kalau cancel dipotong 80 juta Pak Ustadz mobil itu, kan masih baru tuh gitu. Akhirnya udahlah, udah terlanjur dibeli begitu. Jadi kita pakai saja, karena dipakai Pak Ustadz. Habis dipakai, nah itu keputusannya kan ada mobil 2. Akhirnya mobil itu buat aku Pak Ustadz. Suami saya nggak mau pakai. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi Allah tuh kasih saya 2 mobil. Saya pingin ya Allah mobil baru. Terus akhirnya mobil yang lama saya itu yang kecil dijual Pak Ustadz. Gitu. Saya jual kan, nggak perlu kan. Habis itu saya jual, aduh paling kalau mobil bekas di Jepang kan paling buang Pak Ustadz, nggak boleh dibeli Pak Ustadz. Di sampah ya, pakai sampah, nggak peduli mobil itu bagus atau udah rusak, pokoknya nggak ada harganya Pak Ustadz kalau mobil bekas di sini Pak Ustadz. Terus mau jual terus saya palingan 10 juta atau kita kasih uang barang bekas, malah kita diminta uang 3 juta Pak Ustadz untuk uang sampah begitu. Terus akhirnya saya ke dealer yang khusus jual mobil begitu Pak Ustadz. Terus, Bu, mobilnya mau jual berapa? Katanya begitu. Terserah aja lah, saya nggak tahu lah, ini mobil palingan juga sampah, saya bilang begitu kan. Oh, mobil ibu ini laku 35 juta Pak Ustadz. Laku Pak Ustadz. Saya ambil itu Pak Ustadz, uangnya buat biaya anak sekolah saya. Saya ambil 10%-nya, saya sedekahkan Pak Ustadz. Saya sedekahkan, kan saya bagi-bagi ke ponakan, ke yang sakit, ke yang mana gitu Pak Ustadz. Pokoknya saya bagi-bagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, rezekinya lancar sekali. Nanti saya bilang, pokoknya saya nanti udah lama sekali Pak Ustadz, saya baru lihat videonya Pak Ustadz lagi tuh kemarin, makanya saya langsung saya mau testimoni saya bilang begitu. Kalau saya sih mungkin, kalau yang lain mungkin banyak yang lilit utang atau kalau saya benar-benar hijrah Pak Ustadz. Saya bisa hijrah dari yang pokoknya yang jahiliyah sampai sekarang. Suami saya juga jadi hijrah Pak Ustadz. Kamu apakan saya? Dia bilang begitu Pak Ustadz.
kenapa saya sekarang jadi bisa begini bagusnya, katanya begitu. Saya tidak apa-apain, kamu pasti jampi saya. Tidak, saya tidak ada jampi. Tapi dia belum mau pindah agama, belum mau pindah ke Muslim, belum. Dia mau Pak Ustadz, nunggu bapaknya mati dulu, katanya gitu. Oh gitu. Kalau anak-anak ibu udah Islam semua? Anak-anak ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Okay. Alhamdulillah, saya sering ajarin dia gitu kan ya. Sering ajarin dia, pokoknya saya ke masjid begitu kan ya. Makanya saya waktu hijrah itu Pak Ustadz, bener-bener saya hilang kendali Pak Ustadz. Hilang kesadaran saya Pak Ustadz. Pokoknya saya pingin lah waktu itu berbalik. Masya Allah. Seperti dulu, kenapa saya harus ke Jepang padahal cari energi, cari keuangan itu nggak sampai ke Jepang. Mungkin saya di Indonesia saja bisa dapat laki-laki Muslim. Tapi saya berpikir lagi, kenapa saya sampai di Jepang? Istilahnya mungkin ada hidayah. Ya, orang itu bilang saya dapat hidayah. Kenapa saya? Iya Pak Ustadz, bisa loncat ini Pak Ustadz, kepala saya kayak, kamu nggak takut mati? Begitu Pak Ustadz, kayak di telinga saya itu Pak Ustadz. Kayak di telinga dan hati saya itu penuh Pak Ustadz. Saya sampai baca Quran nangis, mau ini nangis, mau itu nangis. Ingat waktu jahiliyah nangis, tiap hari nangis saja Pak Ustadz. Sampai pokoknya saya pengen ke Indonesia saja. Saya mau tinggal ini semua. Saya mau tinggal suami saya. Pokoknya kalau di situ nggak mau kamu tuh kalau di situ rumah ibu di Jepang itu udah hak milik sendiri atau bagaimana? Di Jepang? Iya Pak Ustadz. Jadi nanti kalau mau pindah ke Indonesia juga, dijual ya? Kalau mau pindah ke Indonesia dijual dulu? Mungkin anak-anak saya di sini Pak Ustadz, dia nggak mau di Indonesia. Begitu Pak Ustadz. Makanya saya tuh mau kumpul di Indonesia lah ya. Pokoknya hidayahnya ini luar biasa sekali Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz yang biasa-biasa kan lilit utang banyak gitu. Saya enggak Pak Ustadz. Dari jahiliyah ke hijrah Pak Ustadz. Dan semuanya tuh lancar Pak Ustadz, dari perusahaan sampai ya suami saya, keluarga saya, sampai keluarga saya semua di Indonesia bingung Pak Ustadz. Kamu tuh sekarang pada nangis Pak Ustadz. Iya. Iya Pak Ustadz. Nggak nyangka Mbak bisa berhijab gitu ya? Nggak nyangka gitu. Iya Pak Ustadz. Dan kalau saya pulang Indonesia Pak Ustadz, mereka pada nungguin Pak Ustadz, yang lajang-lajang begitu kan, tetangga-tetangga yang nakal-nakal begitu Pak Ustadz. Mana oleh-olehnya kan, biasa saya bawa sake Pak Ustadz, alkohol yang dari Jepang itu Pak Ustadz. Mereka minum Pak Ustadz di luar, nanti saya duduk di situ. Iya kan, bareng-bareng. Kemarin waktu saya berhijab Pak Ustadz, lihat, aduh, Bu Haji, kaget saya katanya gitu. Emang bener gitu? Bener, kalian tuh pada sholawat, saya ajarin begitu. Ada teman-teman saya yang pinjam utang begitu kan, saya hidup susah terus katanya gitu. Hidup susah terus, perbaiki diri, Allah itu tahu ada sesuatu di kehidupan, kenapa ada hikmah. Mau dikasih hutang banyak, mau dikasih masalah banyak, mau dikasih harta banyak, itu semuanya ada hikmahnya. Ambillah, tinggal pandai-pandai kita, hikmahnya apa sih yang kita rasakan begitu Pak Ustadz. Saya pinjam uangnya dong gitu kan, salawat, saya bilang begitu, jangan minta ke saya, minta Allah yang maha kaya. Saya bilang so jadi haji lu katanya gitu. Iya benar, saya tuh rasakan sendiri gitu. Enggak, saya puasa itu sampai full Pak Ustadz. Ramadan itu Pak Ustadz. Biasanya nggak pernah full ya? Senin, Kamis. Biasanya nggak pernah full Pak Ustadz. Malas-malas, saya malah bayar mood Pak Ustadz. Sengaja saya bayar mood Pak Ustadz. Pokoknya saya bayar mood aja nggak sakit. Pokoknya bayar mood tiap bulan, bayar mood. Setelah saya tahu ilmu itu Pak Ustadz, sodakoh juga Pak Ustadz, ekstrim Pak Ustadz. Saya kalau sodakoh mah dulu suka sodakoh juga Pak Ustadz, tapi tidak tahu dari ayat berapa, dari pokoknya saya sodakoh aja, tidak mau mengharap imbalan dari Allah gitu. Tapi Allah tetap kasih baik kepada saya gitu Pak Ustadz. Di mana langkah saya berpijak, rezeki saya Pak Ustadz lancar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Allah. Mbak sudah 1 jam lebih loh kita ngobrol, nggak terasa. Iya, ya Allah, terima kasih sekali Pak Ustadz, ya Allah. Iya, saya juga bersyukur bisa wawancara Mbak dari Jepang. Semoga nanti testimoninya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Tapi wajah saya malu Pak Ustadz dikasih lihat-lihat orang. Kok malu? Nggak apa-apa lah, nanti biar mereka juga dapat hidayah kan, asbabnya Mbak kan Mbak dapat pahala kan gitu.
Amin ya Allah. Oke. Tapi ini memang nyata loh Pak Ustadz. Saya tidak Ditambah-tambahin. mengada-ngada, saya tidak ditambah-tambahin. Bener Pak Ustadz, ini memang hidayah yang saya dapat dari bengkelnya itu, bengkel salawat itu, bengkel salawat. Oke Mbak, kalau Amin, ya masih ada yang mau Allah. disampaikan boleh, biar sebelum kita mengakhiri ini wawancara ini, Iya. mungkin ada pesan-pesan buat Iya bagi teman-teman. Ya. iya, buat teman-teman yang ada masalah, tidak ada masalah, manfaat salawat itu baik sekali ya, bagus sekali. Pasti percaya atau enggak, pokoknya adalah kita kan tidak tahu apa yang ada di depan kita ya, apa yang masih di depan kita, apakah ada masalah yang rumit atau pokoknya Allah tuh gampangkan semua itu, gampang semua itu urusan ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Oke. Oke Mbak, saya rasa kita akhiri dulu Mbak ya. Saya mohon pamit Iya. ya. Iya. Oke. Ya, buat Pak Ustadz ya Pak Ustadz, moga-moga banyak-banyak rezeki, Amin. sehat walafiat. Iya. Iya. Sampai jumpa Mbak. Kalau Assalamualaikum kita ada- warahmatullahi. Ya, kalau ada waktu ketemu ya Pak Ustadz, Boleh. saya ke Batam loh. Boleh. Enggak, saya sekarang udah nggak tinggal di Batam Insyaallah. lagi, tinggal di Kota Duri, Pekanbaru. Di Pekanbaru saya Sumatera. Oh, saya tahu daerah Duri Pak Ustadz. Oke. Yang daerahnya Kaltek-Kaltek itu Iya kan. betul. Iya. Saya dulu di Sumatera Pak Ustadz 5 tahun. Oh gitu, iya. Lain kali kita Iya, ya. Pak Ustadz. Nanti kita sambung lagi lewat WA. Iya boleh, nanti saya kalau tahun depan Pak Ustadz, saya ada rencana ke Indonesia bulan Agustus. Oke, boleh. Insya Allah nanti diinfokan aja. Nah kan Insya Allah, nomornya kan udah insya Allah, disimpan. saya. Nomornya udah disimpan loh. Iya. Terima kasih Pak Oke, Ustadz iya. ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Ibu siapa dari Jepang. Ya Allah, luar biasa ya. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi kisah ini. Hanya 10 kali salawat saja, alhamdulillah Allah kabulkan semua keinginan Mbak, termasuk bisa membeli mobil dengan 10, bisa dapat hadiah mobil dan yang lain-lainnya juga. Oke teman-teman, saya tunggu testimoninya. Yang lain silakan hubungi di nomor 0812 771 6294 bagi teman-teman yang ingin bertestimoni. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.